Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Udah sarapan? Sudah, Bu. Tapi tunggu dulu, bentar dulu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Udah sarapan kan? Sudah, Bu. Siapa yang nggak datang? Lona. Ya, kenapa dia ada kabarnya? Gak ada, Bu. Oke lah ya. Sebelum kita mulai belajar, Abdul boleh ke depan? Kita pimpin doa dulu ya, Dul. Ya, boleh, Dul. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan ajaran kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, biar lebih semangat, ibu mau semuanya berdiri di tempatnya. Kita nyanyikan dulu satu lagu wajib nasional. Satu nusa, satu bangsa. Tahu ya? Kita nyanyikan dulu lagu wajib dengan penuh semangat. 1, 2, 3, ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air, kasih jaya, untuk selama-lamanya. Indonesia merdeka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita rela bersama. Silakan duduk, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ibu mau tanya dulu materi atau pembelajaran yang sudah kita lakukan hari Minggu yang lalu. Kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban, ya kan? Hari ini pun materi kita masih sama tentang kewajiban, tapi kewajiban sebagai warga negara, ya kan, sebagai warga negara. Nah, ibu mau tanya dulu, apa itu hak? Yuk, satu orang ke tangannya yuk. Hak. Yang Monika. Segala sesuatu yang kita dapatkan. Oke, boleh. Yuk, yang lain. Apa itu hak? Yuk, yang lain. Oke, Kenjo. Enggak, tapi angkat tangan. Ayo. Apa itu hak? Ayo, cepat. Segala sesuatu yang kita dapatkan, kata si Monika yang lain. Ayo, Abdul. Nah, Abdul, yuk. Hak adalah hak adalah yang kita dapatkan sejak lahir. Oke, boleh. Apa lagi? Yuk, minta. Yang harus hal yang sesuatu yang harus kita dapatkan. Hal sesuatu yang harus kita dapatkan. Boleh, yang lain. Yuk, Joselin. Sesuatu yang kita miliki. Ada lagi? Ada lagi? Iya, yang bilang teman-temannya benar ya. Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan. Tapi setelah kita menjalankan yang namanya kewajiban. Jadi ada hak, ada kewajiban. Itu seimbang. Ya. Nah, hari ini kita belajar kewajiban. Kewajiban sebagai warga negara. Tujuannya untuk apa kita belajar ini? Apa tujuannya kita belajar kewajiban sebagai warga negara? Agar kita
agar kita tahu apa sih kewajiban-kewajiban kita gitu. Kalau kemarin di kelas 5 masih ingat kan kewajibanmu sebagai murid, kewajibanmu sebagai anak, ya kan, di rumah kan, baru kewajibanmu sebagai masyarakat kan gitu. Nah itu bagaimana Bu? Sama. Cuma sekarang kita lebih luas lagi, lebih besar lagi, yaitu kewajiban kita sebagai warga negara. Jadi kita tahu, oh apa ini kita ini sebagai warga negara itu harus bagaimana. Nah, coba Ibu mau tanya dulu lagi, mengulang lagi, kalau kewajibanmu sebagai murid, siswa, apa kewajibanmu? Ya aduh, mengerjakan PR, Joseli, melaksanakan piket, terus mengikuti upacara bendera, Pinta. Apa kewajibanmu sebagai siswa? Membersihkan kelas, ya sama ya seperti melaksanakan piket ya. Terus apa lagi kewajibanmu? Mematuhi peraturan sekolah. Termasuklah memakai pakaian yang rapi, jangan ada lagi bajunya yang tua-tua ya kan. Itu kewajiban sebagai murid. Ada banyak lagi ya. Sekarang Ibu mau tanya kewajibanmu sebagai siswa. Sebagai anak. Maaf, sebagai anak di rumah, di keluarga, apa kewajibanmu? Yuk, Joselin. Membersihkan rumah. Jeremy. Menghormati orang tua. Lanjut. Rizky. Kewajibanmu sebagai seorang anak apa? Membantu orang tua. Terus apa lagi? Ya, Bunike. Menjaga kebersihan rumah. Ya, penting. Jeremy mau tambahin lagi. Menaati peraturan orang tua. Ya, benar. Banyak ya kewajibanmu sebagai seorang anak ya kan? Menyayangi adik kalau ada adiknya, menghormati kakak atau abangnya ya kan? Nah, sekarang kewajibanmu sebagai masyarakat. Kita kan hidup bermasyarakat nih kan? Apa kewajibanmu sebagai masyarakat? Yuk, Joselin. Mematuhi peraturan lalu lintas. Boleh, lanjut. Nike. Menjaga sumber daya alam. Lanjut. Yuk. Mengikuti kerja bakti. Boleh. Adel. Ayo, Farhan. Mengikuti kerja gotong royong. Boleh. Lanjut. Ada lagi? Iya, banyak ya. Banyak lagi kewajiban kita sebagai masyarakat, menjaga lingkungan, ya kan? Nah, sekarang kita mau masuk materi kita hari ini, kewajiban sebagai warga negara. Nih, Ibu ada bahan ajarnya nih, satu kelompok satu ya, kongsi-kongsi ya. Kongsi-kongsi, jangan berebut. Nah, di situ ada materi kita. Coba lihat di situ ada ayo membaca. Yuk, Ibu mau si Jere, baca dulu Jere, wacananya itu. Kelanjutan Kebangunan Indonesia merupakan sarana mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Upaya membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera diantaranya dengan meningkatkan taraf kehidupan bangsa, meningkatkan taraf kecerdasan bangsa, dan membanggakan segala potensi yang dimiliki oleh kemajuan bangsa Indonesia. Hingga saat ini upaya-upaya tersebut masih terus dilaksanakan meskipun Indonesia sudah merdeka cukup lama. Dukungan masyarakat yang peduli lingkungan sangat diperlukan dalam upaya-upaya bangsa untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Gambar-gambar di atas menunjukkan pelajar-pelajar Indonesia sedang belajar dengan bersungguh-sungguh. Mereka sedang melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Sambung, Lionel. Mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintahan merupakan kewajiban bagi semua warga negara. Semua warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Kewajiban mengikuti pendidikan dasar bagi setiap warga negara Indonesia ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 31 Ayat 2. Bunyi Pasal 31 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu
Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan. Kewajiban membiayainya. Kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar 9 tahun merupakan satu di antara upaya negara untuk mengikuti pemerintahan untuk memperbaiki pendidikan di negara kita. Pemerintahan menginginkan tingkat kecerdasan bangsa ini semakin meningkat. Upaya pemerintah yang lain sebagai contoh memperbaiki fasilitas pendidikan, misalnya memperbaiki gedung-gedung sekolah yang rusak, memberikan bantuan buku gratis, dan menyediakan pelajar atau guru pengajar atau guru yang profesional. Apa yang bisa kamu lakukan terkait dengan upaya pemerintahan meningkatkan kecerdasan bangsa? Apa masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu peduli dengan pendidikan warganya? Amatilah gambar berikut. Oke, selesai. Nah, kita sudah membaca ya. Ternyata pemerintah juga mewajibkan bahwa setiap anak wajib mengikuti pendidikan dasar selama berapa tahun katanya? 9 tahun. Lalu ada pada bunyi pasal katanya, pasal 31 ayat 2 apa tadi isinya? Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, pemerintahan wajib membiayainya. Iya, dan pemerintah wajib membiayainya. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Berarti wajib belajar itu 9 tahun, ya kan? Nah, sekarang kita sebagai warga negara itu kan nggak ada nih peraturan pemerintahan yang mengatakan wajib belajar. Setiap warga negara wajib menempuh pendidikan dasar itu selama 9 tahun katanya. Nah, sebagai warga negara yang baik, kita harus bagaimana? Apakah kita mengikuti peraturan yang telah dibuat pemerintah, ataukah kita udahlah ngapain 9 tahun lama kali, udah yang penting udah bisa baca, udah bisa berhitung, udah gak usah lagi sekolah, kerja aja. Jadi umur 6 tahun udah kerja. Ayo, sebagai warga negara yang baik kita harus bagaimana? Iya, mengikuti peraturannya, ya kan? Nah, kita itulah salah satu contoh kewajiban kita. Kewajiban kita apa? Kewajiban kita sebagai warga negara yaitu mengikuti pendidikan dasar selama 9 tahun. Kalau 9 tahun itu berarti sampai kelas berapa lah itu? Kelas 3 SMP. Itu masih saran dari pemerintah. Nah, yang seharusnya pun sekarang di dunia, di kenyataan hidup yang sekarang, tamat SMP itu nggak laku. Mau cari kerja pun sulit. Kenapa? Minimal nih sekarang nih perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik itu nerimanya tamatnya apa? SMA. Ya kan? Berarti berapa tahun? 12 tahun. Ini pemerintah masih ngasih 9 tahun katanya. Sementara di dunia nyatanya pelaksanaannya harusnya 12 tahun bahkan lebih, ya kan? Kalau ada rezeki orang tua kita, ada kesempatan kita gitu kan, kita boleh melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi lagi. Ya ikutlah perkuliahan gitu kan, seperti itu. Nah, jadi buat kalian nih ya, sebagai untuk menunjukkan kita sebagai warga negara yang baik, bersekolahlah. Ikutilah pendidikan dasar itu yang selama berapa tahun? 9 tahun. Tapi harus lebih ya, itu wajib nih, nggak boleh enggak. Jadi jangan ada dari kalian tuh mikirnya, udah pandai kok aku baca, udah bisa kok aku tambah-tambah, terus nggak lanjut sekolahnya. Ya, jangan ya, berarti kau tidak warga negara ya baik, berarti kau tidak menjalankan, tidak mengikuti atau mematuhi kewajiban sebagai warga negara, ya kan? Nah, tadi di sini di kalimat terakhir, bacaan terakhir, di situ ada dibuat apa yang bisa kamu lakukan terkait dengan upaya pemerintah meningkatkan kecerdasan bangsa, katanya kan? Terus, apakah masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu peduli dengan pendidikan warganya? Amatilah gambar berikut. Nah, coba kau lihat dulu gambar di situ. Gambar apa yang kau lihat di situ?
elang itu yang mengatakan jamnya pukul 18.30 sampai 21.00 jam belajar pada warga negara, siapa yang buat itu? Siapa yang buat? Hah? Warga sekitar? Boleh. Pemerintah saya kita masukkan desa gitu ya kan, yang menghapuskan. Nah, sekarang kau amati gambar tersebut. Lalu coba dulu kamu diskusi dulu mengenai gambar yang kamu amati itu. Coba, ada kolom yang boleh diisi di situ. Yuk, diskusi kelompok dulu tentang gambar yang itu. Diskusikan dulu gambar itu. Nah, di situ kan hasil apa mungkin kamu jawabnya di sini. Apakah masyarakat di lingkungan tempat tinggal peduli dengan pendidikan warga? Coba, kau bandingkan dulu. Masyarakat di sekitar itu peduli nggak dengan pendidikan warganya? Contohnya misalnya gini, misalnya nih tetanggamu ada yang nggak sekolah anaknya, misalnya ya kan. Baru adalah tetanggamu, kan namanya kita hidup bertetangga gitu kan. Adalah si tetanggamu dia bilang gini, kenapa kamu nggak sekolah? Nggak ada biaya, nggak sanggup, nggak ada uang, di baju sekolah, nggak ada uang. Sekolah kan gratis ya, nggak ada uang. Oh coba, dia mau nih. Oh di desa itu ada program ini loh, bantuan desa. Coba urus ini supaya anakmu bisa sekolah ini kan. Berarti kan tetangga si A ini misalnya kan, ini tadi nggak bisa sekolah, si B ini misalnya anaknya. Si A ini ngasih saran nih, coba pergi ke desa, usulkan minta bantuan desa misalnya seperti itu. Berarti yang dilakukan si A ini apa? Peduli dia kan? Nah, atau contohnya nih, kamu nih ada berapa banyak pelanggan di situ anak SD. Terus ada nih si C lah kita bilang, dia tengok, karena ditengoknya dia kasih main-main terus. Pagi, siang, sore, malam, pagi sekolah lah, bikinlah siang, main-main terus, malam main-main terus. Jadi dia pikir, kok anak-anak ini nggak belajar ya? Kok nggak ini ya? Mulai dia nih, si C bilang, Dek, sini, mau belajar nggak? Yuk, ke rumah kakak kita belajar sama-sama gitu kan. Kan berarti kan itu menunjukkan bahwasanya si C ini kan peduli kan. Nah, sekarang coba dulu kau pikirkan sekalian, kau amati gambar ini. Apakah gambar di sini menunjukkan bahwa warganya itu peduli pada pendidikan? Buktinya apa warganya ini peduli? Coba silakan diskusikan kelompok dulu. Karen ketawa aja. Iya, kita ketawa doang.
jadwal belajar. Untuk masyarakat, iya jadwal belajar. Iya dong. Jadi warga. Kelompok ini sudah sana udah. Yuk, cepat. 3 menit lagi. Kami dari kelompok Sumatera ingin membacakan hasil pengamatan. Karena warganya membuat jadwal belajar bagi warga sekitar. Oke, hasil pengamatannya bahwasanya pada gambar tersebut warga peduli akan pendidikan. Buktinya Karena warganya membuat jadwal belajar bagi warga sekitar. oke, warganya membuat jadwal belajar bagi warga sekitar. Tepuk tangan untuk kelompok Sumatera. Ayo, kelompok Kalimantan. Kami dari kelompok Kalimantan ingin menyampaikan hasil wawancara kami dari gambar. Kepala desa peduli dengan warga dengan membuat plakat jam belajar warga. Sehingga pada waktu 18.30 sampai dengan 21.00 tidak ada anak yang berkeliaran di luar rumah. Oke, berarti jawabannya pengamatannya bahwasanya warga peduli ya, peduli terhadap pendidikan ya. Oke, tepuk tangan juga untuk kelompok Kalimantan. Ayo. Membacakan pengamatan kami. Masyarakat peduli dengan pendidikan. Bertindak dengan menegakkan peraturan baku anak belajar. Oke, peduli karena membuat peraturan anak belajar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Kalimantan. Oh, salah ya, Sulawesi. Yuk, Sulawesi dulu. Kelompok Jawa ingin membacakan pengamatan kami. Peduli contohnya warga memasang pelang waktu jam belajar bagi warga pada pukul 18.30 sampai 21.00. Iya, tepuk tangan untuk kelompok mereka membuat peraturan itu jam belajar sehingga pada jam segitu nggak ada anak-anak yang main kan? Ada nggak anak-anak bermain di situ? Nggak ada. Anak berapa di situ? Anak belajar. Iya, jadi anak-anak itu belajar di rumahnya. Nah, dari situ, ya, udah bisa kita lanjut? Tidak ya? Bisa kita lanjut? Iya. Nah, dari gambar di atas itu kan menunjukkan bahwasanya warga itu peduli terhadap pendidikan. Ya. Nah, sekarang kewajibanmu lihat dulu wacana yang di bawahnya itu ada kalimatnya kan bacanya. Kewajibanmu dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya mengikuti pendidikan dasar. Ingat, kewajibanmu dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya mengikuti pendidikan dasar. Masih banyak kewajibanmu lainnya, seperti mematuhi nasihat orang tua dan guru, mematuhi peraturan di rumah dan di sekolah, serta melaksanakan tugas piket kelas sesuai pembagian. Itu juga salah satu contoh kewajibanmu. Ya, kalau kewajibanmu di usiamu sekarang, kewajibanmu sebagai warga negara apa? Mengikuti atau melaksanakan kewajiban belajar, gitu kan, wajib belajar pendidikan 9 tahun seperti yang dibilang pemerintah. Tapi sekarang udah ganti jadi 12 tahun ya, nggak boleh 9 tahun ya, 12 ya. Minimal tamat SMA. Kalau ada rezeki, ada kesempatan, bolehlah lanjut lagi ke perkuliahan, sarjana, ambil sarjananya, ya. Lalu, nah Bu, jadi kalau di usia kayak orang ibu, apa Bu kewajibanmu sebagai warga negara? Coba dulu. Kan kayak ibu udah gak sekolah lagi nih ya kan?
Jadi kalau kayak ibu, apalah kewajiban ibu sebagai warga negara? Ataupun nggak hanya ibu, misalnya kayak orang tuamu, anak nggak mungkin lagi sekolah lagi SD lagi kan? Nggak mungkin lagi mau mengikuti pendidikan dasar lagi kan? Apalah jadinya contoh kewajiban kami yang orang tua? Coba sebagai warga negara, apalah contoh kewajiban kami? Menjaga anak. Boleh lagi. Menjadi ibu rumah tangga. Kalau ibu-ibu, kalau bapak-bapak mencari nafkah. Oke, lagi lanjut. Apa lagi? Sebagai warga negara dulu. Yo, seperti lukisan yang telah kalian buat kemarin pada pembelajaran SBK. Sebagai warga negara yang baik, kita harus mengikuti pesta rakyat itu, yaitu pemilihan umum. Itu salah satu contoh kewajiban kita sebagai warga negara. Menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Menjaga nama baik bangsa. Itu salah satu contoh kewajiban kita sebagai warga negara. Oke, paham ya sampai di sini? Paham? Ada pertanyaan? Betul? Betul? Oke, sekarang lihat di bawah tadi pengamatan itu ada berdiskusi. Silakan kamu diskusi kelompok itu ada 1, 2, 3, 4. Silakan diskusikan kelompok kembali 4 soal itu. Ayo berdiskusi, silakan.
ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok Jawa. Lanjut. Kami dari kelompok Sulawesi ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Apakah yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Apa kewajibannya sebagai seorang siswa, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan di kampung tersebut? Mengikuti peraturan yang sudah dibuat. Tidak. Bagaimana sikapmu terhadap kewajiban yang kamu miliki? Mengerjakan kewajiban dengan tanggung jawab. 4. Mengapa kamu harus bersikap seperti jawabanmu pada soal nomor 3? Karena sudah tanggung jawab kamu mengerjakan kewajiban. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Sulawesi. Apakah yang dimaksud kewajiban? Segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. 2. Apa kewajiban bagi seorang siswa baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kampung? Lingkungan sekolah. 1. Menjaga kebersihan sekolah. 2. Melaksanakan tugas kelas. Lingkungan rumah. 1. Menghormati orang tua. 2. Menjaga kebersihan rumah. 3. Bagaimana sikapmu terhadap kewajiban yang kamu miliki? Patuh dan melaksanakan kewajiban yang sudah dijalankan dengan baik seperti doa. 4. Mengapa kamu harus bersikap seperti jawabanmu pada soal nomor 3? Kita harus bersikap seperti itu karena dengan menjalankan kewajiban tersebut dapat menjadikan kita pribadi yang disiplin. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Kalimantan. Ya, mohon semangat. Kami dari kelompok Sumatera ingin menyampaikan hasil diskusi apakah yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Nomor 2. Apa kewajibanmu sebagai seorang siswa, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah? Membersihkan lingkungan sekolah dan menyapu halaman rumah. Bagaimanakah sikapmu terhadap kewajiban yang kamu miliki? Melakukan dengan sungguh-sungguh. Mengapa kamu harus bersikap seperti jawaban pada soal nomor 3 agar mendapatkan hak? Oke, tepuk tangan untuk kelompok yang mau bertanya. Nggak ada, paham? Paham, jadi udah tahu apa kewajibanmu? Apa kewajibanmu sebagai siswa? Apa kewajibanmu sebagai siswa, seorang anak dan masyarakat? Sudah tahu? Kewajibanmu sebagai warga negara sudah tahu? Yuk coba dulu sebutkan dulu apa itu kewajiban. Berarti apa itu kewajiban? Yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Iya, segala sesuatu yang harus kita laksanakan, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan bertanggung jawab. Oke, kenapa harus bertanggung jawab? Agar mendapatkan hak. Jadi kalau nggak tanggung jawab, kalau melakukan yang nggak tanggung jawab nggak dapat hak. Gitu. Kenapa harus bertanggung jawab? Melaksanakan atau menjalankan atau mengerjakan kewajiban itu kenapa harus bertanggung jawab? Kenapa? Hah? Contohnya ini ya, contoh ini piket kelas. Si A, si dan si B ini piket hari ini. Udah? Si A piketnya itu asal-asal. Dia nyapunya asal-asal. Dah. Ini aku udah piket kok. Udah menjalankan kewajibanku, udah piket aku. Dah. Nggak bersih, bawah masih ada sampah asal-asal. Dah. Si B piket.
kewajiban. Tapi yang A tidak bertanggung jawab, yang B bertanggung jawab. Hasilnya bagaimana didapat? Kelas yang dikerjakan si A bagaimana? Nggak bersih, kotor, ya kan? Bisa-bisa membuat banyak nyamuk. Nah, kelas yang dari kerjakan si B bagaimana? Jadi ada bedanya. Kewajiban itu yang dikerjakan dengan tanggung jawab dengan yang tidak tanggung jawab. Jadi kalau ditanya kenapa mengerjakan melaksanakan kewajiban itu harus bertanggung jawab, apalah jawabannya? Agar ayo, apalah jawabannya kira-kira? Kan tadi kau udah tahu nih, oh yang nggak bertanggung jawab tuh jadinya begini, nggak nyaman, kelasnya nggak bersih, masih ada uap-uap bau-baunya, kan mana ada sampah kan berarti ada kotoran kan begitu. Nah, kelas yang bertanggung jawab tuh bersih, mau belajar pun dia terasa lebih nyaman. Nah, karena itu tanya kewajiban itu harus bertanggung jawab melaksanakannya. Kenapa? Yo, Abdul. Kenapa harus bertanggung jawab, Abdul? Agar Hah? Agar apa? Agar terciptanya kenyamanan, sikap disiplin. Ya kan, kalau kita bertanggung jawab, berarti diri kita terbentuk kan? Menjadi lebih disiplin, menjadi lebih teratur. Itu dia. Oke? Nah, dari pelajaran kita hari ini juga, coba dulu kita simpulkan dulu, kita ulangi dulu lagi apa itu kewajiban. Yuk. Sama-sama dari yang kita pelajari, kewajiban adalah ya, terus contoh kewajiban sebagai seorang siswa. Oke, terus iya, belajar, menghormati guru, mengerjakan PR ataupun tugas yang diberikan guru. Nah, kewajibanmu sebagai seorang anak. Iya, kewajibanmu sebagai masyarakat. Enggak? Mengikuti kerja bakti, gotong royong, baru lagi jaga sumber daya alam, menjaga lingkungan, ya kan? Sekarang kewajibanmu sebagai warga negara. Warga negara. Apa tadi yang udah kita baca tadi? Mengikuti wajib belajar 9 tahun. Seperti yang tertulis pada pasal berapa tadi? 31 ayat